Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya menyapa sahabat Mida dulu. Aman Ustaz. Masya Allah. Baik, sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haithul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam kanal YouTube Mida Channel, dalam segmen podcast Sahabat Mida. Kami terus mengajak sahabat Mida dimanapun Anda berada, dukung terus kanal YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share jika sahabat Mida mendapatkan manfaat dalam konten ini, dan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh khalayak yang lebih luas. Alhamdulillah sudah hadir di depan saya narasumber yang generasi muda. Waduh. Masya Allah. Tapi Masya Allah single. Benar single Ustaz ya? Single ya. Tapi ini Masya Allah seorang Ustadz muda, da'i ya. Dan Masya Allah kita akan mengambil istifadah ilmu dari beliau. Namun sebelum itu, kalau kata pepatah kan tak kenal maka ta'aruf. Maka kita kenalan dulu sama Ustadz. Bagus, nama, singkat aja Ustadz, nama, asal daerah, aktivitas. Kemarin juga sempat dakwah ya. Nah, mungkin boleh sedikit kenalkan daerah dakwahnya gimana. Fadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa man walah, wala hawla, wala quwwata illa billah, ya amma ba'd. Baik, bismillah, mungkin untuk pertama-tama syukron kepada Ustadz Rizky ya, yang sudah mengajak saya untuk ikut ke dalam kegiatan kita di acara Mida ini ya. Yang jujur kalau saya lihat-lihat di perkembangan Mida ini, Masya Allah, yang dipanggil itu orang-orangnya kayak terpilih semua gitu kan. Jadi saya pas datang ke sini kayak, waduh, ini kayaknya orangnya pro-pro semua nih, masa di sini juga gitu kan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ternyata saya mendapatkan kesempatan dari beliau ya yang luar biasa ini. Akhirnya saya dapat bertemu dengan teman-teman jamaah Mida semua. Baik, pertama-tama mungkin saya ingin perkenalan diri. Nama saya Bagus Rahmada. Saya berasal dari Kalimantan, Ustadz. Oh, Kalimantan. Kalimantannya nih sukunya apa nih? Kalau saya, karena saya dari Kalimantan Barat, jadi saya Melayu, Ustadz. Melayu. Ya, Melayu. Iya. Kalau nggak salah ada 3 tuh ya. Melayu, Dayak, sama apa satu lagi, Ustadz? Melayu, Dayak. Kalau yang di Barat cuma 2 ini sih. Dua ya. Di Kalimantan Selatan ada juga kayak orang Banjar. Oh, Banjar. Ya. Oh, itu selatan ya. Selatan. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mungkin ada yang pernah lihat konten gitu kan, di Kalimantan emang ada motor ya gitu kan. Nah, biasa kami di Kalimantan naiknya dinosaurus, nah yang itulah Kalimantan, yang itulah kami Ustadz, insya Allah ya. Itu kenapa itu maksudnya? Enggak, itu karena hutan gitu. Ya anggapan orang-orang kan karena Kalimantan hutan semua, jadi nggak ada apa-apa gitu. Oh iya. Tapi Kalimantan Barat itu yang terkenal ya Singkawangnya itu paling ya. Singkawang, ya. Pontianak. Iya, Masya Allah. Dan antum di? Kalau saya di pelosoknya sih Ustadz, Sintang saya. Oh, di Sintang. Iya. Masya Allah. Ya, kemudian saya kegiatan sekarang, alhamdulillah sekarang lagi di Jakarta ya, karena baru pulang dari kemarin sempat mengajar di Medan. Masya Allah, dari Jakarta ke Medan. Ya, dari Jakarta ke Medan kemarin selama 2 tahun di sana. Kemudian akhirnya baru sempat kembali lagi, alhamdulillah. Masya Allah. Berapa lama di Medan kemarin, Zat? 2 tahun, Zat. 2 tahun, Masya Allah. Nah ini, Masya Allah ya. Masya Allah. Dari Kalimantan Barat sampai dakwah di Medan. Dakwahnya ke Medan Masya juga. Allah. Insya Allah. Masih single tadi ya, Ustaz ya? Single, Ustaz. Insya Allah. Bismillah. Dan sedang menyelesaikan proses kuliah S1-nya ya? Iya, Ustaz. Masya Allah, kita doakan ya, sahabat Mida, semoga Ustadz Bagus ini bisa segera selesai. Amin ya Robbal. Biar segera langsung S3. Wah, bisa. Apa tuh S3, Ustaz? Gak usah langsung S2, S3 dulu langsung ya. 3 ini. Bisa itu. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustaz atas perkenalannya. Beliau dari Kalimantan Barat. Logat-logatnya pun logat-logat udah agak Melayu-Melayu gitu ya. Melayu-Melayu gitu ya. Mirip-mirip kayak yang Upin Ipin mungkin Ustaz ya. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Dan Masya Allah tadi dari cara penyampaiannya aja suaranya udah terdengar lembut gitu ya. Ini kori-kori nih Ustaz. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Bagus atas perkenalan singkatnya, karena beliau juga kan baru pertama kali nih tampil di segmen podcast Sahabat Mida, dan
alhamdulillah hari ini dengan segala kesibukannya bisa Insya Allah. hadir di podcast kami kali ini. Dan memang ya ketika kita menghadirkan narasumber itu pasti, kalau kita sih prinsipnya setiap orang tuh pasti dia punya nilai plus yang bisa di-share ke masyarakat gitu Ustaz ya. Nggak mungkin setiap orang itu kita nilai ya buruk semua, atau mungkin ya nggak ada baiknya, itu nggak mungkin. Pasti ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi dari obrolan kita kali ini gitu Ustaz ya. Dan apalagi ilmu, apalagi ilmu, Masya Allah. Nah, sahabat Midah, kita hari ini akan membahas tentang tema yang tematik lagi. Setelah sebelum-sebelumnya kita pernah bahas dengan Ustadz Hari Budiman, pernah bahas juga dengan Ustadz Husair. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema yang tematik lagi, yang berkaitan tentang ilmu qiraah. Nah, atau ahkamnya atau qawaidnya yang secara spesifik hari ini kita akan membahas tentang mudud ya Ustaz ya. Mudud, atau bahasan mad. Nah, pasti sahabat Midah yang concern dalam pendalaman ilmu Al-Quran, tahsin, tidak asing dengan bahasan ini. Namun bagaimana cara kita memahaminya dan bagaimana cara kita memappingnya ya Ustaz ya. Kita tahu bahwasanya ya panjang pendek ini juga selain dia bahasan yang panjang, kenapa ini menjadi penting? Karena dia juga bagian dari kesalahan yang berefek jali itu. Ya, jali itu ya artinya kan jelas, efeknya bisa merubah makna atau menghilangkan makna. Maka hari ini kita akan dengar pembahasan dan uraian dari Ustadz Bagus Rahmada, kandidat SH. Amin. Untuk kita sharing dari apa yang beliau sudah siapkan dan apa yang beliau kuasai dalam proses belajar di ilmu qiraah dengan segmen mudud atau bahasan mad. Seperti itu Ustaz ya. Untuk tidak memperpanjang waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik, syukran satunya. Baik, bismillah. Pertama-tama mungkin kita ada masuk ke dalam pembukaannya intermezzo dulu sebentar ya. Baik, terkait dalam ilmu mat ini, kenapa kita pelajari? Kita kembali ke dalam dalil yang paling pertama banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dan lantunkanlah Al-Quran dengan tartil. Nah, dari ayat ini muncul pertanyaan dari kita lagi nih. Apa sih yang dimaksud dengan tartil itu ya? Nah, dari sekian banyak pendapat, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan tartil di sini adalah membaca dengan memberikan hak-hak pada setiap huruf, baik itu makhrajnya atau sifatnya. Kemudian kita berikan hak-haknya pada panjang pendeknya, wakaf ibtidanya, apapun tempo bacaan yang kita gunakan. Baik kita membaca dengan tempo cepat, membaca dengan tempo sedang, atau membaca dengan tempo lambat. Nah, oleh karena itu, untuk dapat membaca dengan tingkatan tartil yang diperintahkan dalam Al-Quran ini, kita harus mempelajari ilmu tajwid, yang mana itulah yang diusahakan oleh Ustadz Rizky dengan program midanya ya, Masya Allah. Dengan tema-tematik itu kan. Nah, dan kemudian kita masuk ke dalam bab al-mudud atau mat di sini. Baik, apa sih yang dimaksud dengan mat itu? Mat itu kalau kita artikan secara bahasa artinya panjang. Nah, maka ketika kita membaca Al-Quran, ada beberapa kata mungkin ya yang harus kita baca panjang. Bisa mungkin 2 harokat, bisa mungkin 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Nah, dan mat-mat ini terbagi dengan begitu banyak macamnya, Ustadz ya. Ya, kalau misalnya kita baru pertama kali mempelajari ilmu mat, itu mungkin kita kayak pusing ya. Ini ada yang bisa dibaca 2 harokat, ini ada yang bisa 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Nah, oleh karena itu, untuk mempermudah pembelajaran kita yang pertama kali di sini, insya Allah saya akan membagi pembelajaran kita itu matnya menjadi 3 kategori. Kategori mat yang dibaca 2 harokat, Masya Allah. Kategori yang dibaca 4 harokat, dan 6 harokat. Nah, tapi kemudian saya disclaimer terlebih dahulu Ustadz,
sekali lagi dalam pembacaan mat ini dia ada ikhtilaf ya, ada khilafiyah dalam cara membacanya. Masya Allah, betul. Ada yang mungkin 2 harokat dalam kondisi tertentu dibaca 6 harokat ada. Ada yang 4 atau 5 harokat dalam kondisi tertentu dibaca 2 harokat juga ada. Nah, tapi mungkin ini bisa kita bahas ketika kita masuk lebih dalam, yang nanti mungkin Ustadz Rizky bisa cari pemateri yang lebih handal lagi. Masya Allah. Izin saya masuk sedikit Ustadz ya. Menarik ini bagi sahabat Mida ya, maksudnya kita memahami konsep mat dengan sudut pandang yang berbeda. Tadi beliau sempat menguraikan dalam beberapa kondisi ya, ada 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, walaupun di dalamnya mungkin ada khilaf, ya kan Ustaz? Atau mungkin tambah satu lagi yang wakof, yang wakof juga ada, yang indal wakof ya gitu kan, sehingga memang kita hadir dengan sudut pandang yang berbeda. Biasanya kan dia ada far'i sama asli aja saja. Ya, cuma dua yang dipecah lagi Ustaz. Cuman pembagiannya akan berat sebelah gitu ya. Yang satu dikit banget, yang satu banyak banget. Tapi ini menarik buat kita bisa dengar bersama ya. Kenapa bisa ada perbedaan pembagian dalam 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat dan indal waqaf satu lagi tadi itu Ustaz ya. Fadhol Ustaz, lanjut Ustaz. Nah, kemudian kita mungkin bisa langsung masuk ke materi pertama Ustaz ya. Boleh Ustaz. Nah, pertama kita bisa masuk ke dalam mat asli. Nah, mat asli ini bagaimana? Kalau kita gunakan bahasa yang mungkin mudah dimengerti ya, mat asli ini adalah bentuk umum atau bentuk paling pertama dari mat, bahasanya seperti itu. Nah, bentuk umum pertama dari mat itu bagaimana? Mat itu hurufnya ada 3. Ada 3 kondisi ketika dia disebut huruf mat. Yang pertama, alif. Alif ya, bukan hamzah. Nah, alif yang berdiri seperti ini, yang didahului oleh harokat fathah. Kemudian, ya sukun, yang didahului oleh harokat kasroh atau ini bawah. Kemudian, wawu sukun, yang didahului oleh harokat dhammah. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan kondisi seperti ini, misalnya ada alif, sebelumnya ada huruf yang dia berharokat baris atas atau fathah itu, maka cara membacanya dibaca mat asli tadi. Adapun mat asli ini cara membacanya itu dibaca 2 harokat. Oke. Nah, ini kita mulai dari yang 2 harokat dulu Ustaz ya. 2 harokat dulu Ustaz. Oke. Mat asli. Mat asli. Nah, kemudian sebelum masuk lebih jauh lagi, kita tadi ada sempat mendengarkan ada istilah 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat begitu ya. Nah, kemudian harusnya muncul nih pertanyaan di benak kita harusnya ya, 2 harokat itu apa sih gitu kan? Ya. Kemudian kita mungkin sering dengar 2 harokat itu adalah 2 ketukan. Nah, kemudian 2 ketukan ini patokannya apa gitu? Nah, kalau menurut dari Syekh Aiman, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud 2 harokat itu adalah seakan-akan kita mengucapkan 2 huruf yang sama. Sebagai contoh, kita ambil kata alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Kata lillahi itu adalah mat tabi'i atau mat asli tadi yang dibaca 2 harokat. Nah, cara bacanya bagaimana? Kalau seakan-akan kita baca yang huruf yang terpisah tadi, maka cara bacanya alhamdulillahi. Lillahi. Nah, lalahi ini kalau kita baca sekali, lahi. Nah, itulah yang dimaksud 2 harokat tadi. Nah, jadi kalau seakan-akan misalnya ya, misal doang, misalnya kita membacanya 4 harokat, alhamdulillahi gitu. Menarik. Tapi kalau yang satu pengulang huruf itu terulang tuh kayaknya sama satu ayunan rada-rada mirip Ustaz ya? Iya, benar Ustaz. Ya, lahi gitu ya. Lahi ya. Bunyi lahi tadi itu harusnya sama dengan 2 huruf yang terucap. Itu patokannya yang maksud dengan 2 ketukan atau 2 harokat tadi. Nah, jadi untuk mat asli tadi dia cara bacanya 2 harokat. Nah, adapun contohnya ada banyak kalau di Al-Quran ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Seperti itu. Nah, ini yang pertama, mat asli. Yang kedua, itu ada yang namanya mat badal. Nah, mat badal ini, dia mirip dengan mat asli, tapi syaratnya itu adalah dia harus terjadi pada huruf hamzah. Pada huruf hamzah. Jadi semua hamzah yang kita baca 2 harokat itu bisa kita hitung sebagai mat badal. Sekali lagi,
huruf hamzah yang kita baca 2 harokat itu bisa kita anggap sebagai mad badal. Contohnya bagaimana? Misalnya kayak amanu, imana, utu. Nah, kemudian mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, kalau begitu kenapa mad badal ini enggak kita masukin aja ke kategori mad asli ya? Karena bahasanya kan kayak sama-sama 2 harokat, Sama-sama di ayun lah ya, gitu sama ya. di ayun juga. Kemudian kenapa yang hamzah ini harus dipisahkan sendiri bahasa seperti itu? Karena mad badal ini dia kalau kita kembali ke bahasa Arab ya, badal itu artinya mengganti ya Ustaz. Ya. Nah, dia apa yang diganti? Jadi kalau kita kembali ke penulisan awalnya, kata amanu itu tulisannya amanu. Kata imana tulisannya imana. Kata utu utu. Nah, jadi bunyi yang sukun tadi itulah yang diubah menjadi mad. Makanya terdengar seperti amanu, iman, utu. Itulah yang dianggap dengan mad badal. Dan mad badal ini cara bacanya juga 2 harokat. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam ada yang namanya mad iwad. Mad iwad itu muncul ketika kita mewakofkan bacaan, yang mana pada wakof ini ada tanda fathah tainnya. 2 baris atas. Nah, pada 2 baris atas ini, kalau kita mewakufkan bacaan di situ, maka cara membacanya dibaca mad 2 harokat. Contohnya bagaimana? Contohnya bisa banyak kita temukan mungkin di surah An-Naba ya mungkin Ustaz ya. Misalnya seperti innalil muttaqina mafazan. Nah, mafazan. Kalau misalnya kita mewakufkan bacaan, maka terdengarnya innalil muttaqina mafaza. Oke, bukan lagi dibaca tanwin berarti ya. Bukan baca tanwin, tapi dibaca iya. dengan mat tadi dibaca alif. Nah, akan tetapi kondisinya tadi mat iwad ini harus ketika kita mewakufkan bacaan. Karena alifnya ini muncul karena kita mengganti fathah tain tadi menjadi alif. Kalau seandainya kita mewasolkan bacaan, kalau seandainya kita melanjutkan bacaan, bukan diwakafkan atau dimatikan, maka cara bacanya tidak ada alifnya di situ. Innalil muttaqina mafazan hada. Itu kurang lebih. Jadi kalau misalkan dia diwasol atau disambung itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, Ustaz. Menyesuaikan hukum tajwid yang biasanya kan ya. Bisa dia izhar ya. Ya kan? Innalil muttaqina mafazan ha itu kan karena dia ketemu sama ha ya. Berarti dia dibacanya tetap izhar normal. Oke. Menarik. Berarti tadi ada mat asli, mat iwad, mat badal. Mat iwad, mat badal. Baru 3 nih Ustaz. Oke, lanjut Ustaz. Ya. Mungkin kalau yang nungguin ya. Jadi yang untuk cabang 2 harokat ini kita bagi menjadi 5 insya Allah. Oh, ada 5. Berarti sisa 2 lagi. Oke, siap. Ya. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya mat tamkin. Nah, mat tamkin ini adalah ya atau waw yang dia dibaca panjang. Jadi seakan-akan kayak ya bertemu dengan ya begitu, atau waw bertemu dengan waw. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak yuhyi wa yumit, yuhyi. Nah, bunyi yi yang 2 harokat ini itu adalah ya kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, itu yang dimaksud dengan mat tamkin. Atau bisa juga misalnya kalau yang untuk contoh waw, illalladzina amanu wa amilu. Nah, ada waw sukun bertemu dengan huruf waw. Nah, kenapa ini juga kita buat sebagai cabang yang terpisah dari mat asli tadi? Alasannya untuk menegaskan bahwa ketika kita bertemu dengan 2 huruf yang sama ini bukan termasuk dalam kategori idgham. Udah pernah dibahas belum, Ustaz? Idgham belum? Oh, belum. Nanti Ustaz bagus lagi mungkin. Waduh, Masya Allah. Mungkin ya kita lihat nanti aja.
Ya, jadi kalau nanti teman-teman bisa lihat atau bisa request ke Ustadz Rizky nanti ya, bahas idgham juga. Komentar isi komentar Ya, saja. isi komentar juga boleh nanti kan. Apakah kita bungkus nih materi idgham? Bisa Ustadz mungkin. Nah, jadi bukan maksud dalam idgham tadi. Ya, jadi mat tamkin dia tujuannya ada untuk menegaskan bahwa di bagian ini dia tidak termasuk dalam idgham. Nah, yang kelima ada yang namanya mat silah qasiroh, atau mungkin ada yang nyebutnya mat silah subroh, itu cuma perbedaan nama saja. Nah, untuk mat silah qasiroh ini dia fokus utamanya ada pada tanda hak domir. Hak domir. Nah, hak domir itu yang mungkin bentuknya seperti ya begini ya, kita nggak ada screenshot ya Ustaz ya. Tak marbutoh tapi nggak bertitik gitu ya. Tak marbutoh tapi tidak bertitik, benar. Oke. Ada yang bulat doang, ada yang nempel. Ada yang nempel, benar. Nah, untuk hak domir ini, kalau kita bertemu dengan hak domir, maka cara membacanya dibaca 2 harokat. Biasanya kalau di Al-Quran itu dia ada tandanya. Kalau untuk hak yang di ujung, biasanya dia seperti seakan-akan ada domah terbalik di atasnya. Nah, kalau hak yang bulat, biasanya dia ada seakan-akan ada alif berdirinya. Nah, tapi itu di bawah ya. Di bawah ya. Untuk kayak contohnya kayak hadihi ada alifnya kan di bawah. Nah, tapi untuk di bagian ha domir ini ada beberapa penekanan bahwa untuk mat silah qasiroh ya, bukan ha domir, maaf. Untuk mat silah qasiroh ini atau untuk semua mat silah itu ada penekanan bahwa mat silah ini dihitung sebagai atau dianggap sebagai mat silah dengan catatan dia harus ada. Jadi di antara huruf ha domir ini, huruf di belakang haknya dan huruf di depan haknya itu harus berharokat hidup. Oh, diapit dengan 2 huruf yang berharokat. Ya, 2 huruf yang berharokat. Jadi tidak boleh ada di antaranya yang mati. Misalnya seperti ada kata fihi. Nah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, kata fihi itu harusnya termasuk dalam mat silah tadi. Tapi karena sebelum hak domir itu ada sukunnya, maka dia tidak dianggap sebagai mat silah. Oh, gitu. Iya. Meskipun kalau misalnya kita menggunakan cara baca yang umum di Indonesia ya, kalau mungkin nanti Ustadz Rizky berkenan juga, mungkin beliau masuk ke dalam qiraat juga. Nah, adapun cara baca yang umum Indonesia itu kita menggunakan qiraat Imam Hafiz ya Ustadz ya. Iya, yang paling mirip sama orang bacaan orang Indonesia ya. Benar ya. Imam Hafiz ini ada satu pengecualian di mana kata fihi ini itu dibaca 2 harokat, yaitu di surah Al-Furqan. Ya, di surah Al-Furqan itu dia dibaca fihi mataba, fihi mataba. Tapi kata fihi yang dibaca 2 harokat cuman ada di satu situ doang, di surah Al-Furqan. Ya, jadi untuk yang pengecualian ya di ayat itu ya. Pengecualian saja. Jadi untuk yang 2 harokat itu ada 5. Yang pertama ada mat asli, ada mat badal, mat iwab, mat silah, dan mat tamkin. Masya Allah. Kemudian kita bisa masuk ke cabang yang kedua, yaitu mat yang dibaca 4 harokat. Oke, tadi 2, sekarang 4 nih. Benar Ustaz. Masya Allah. Kita masuk ke 4 harokat. Dan tenang saja, yang 4 harokat ini nggak banyak. Oh, nggak sebanyak yang di 2. Iya. Nah, untuk yang 4 harokat ini dia ada 2, insya Allah ya. Yang pertama mat silah qasiroh, kemudian yang kedua mat jaiz munfasil. Mat silah qasiroh, mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Oh iya, maklum nih. Jam-jam rawan. Iya. Mat silah tawilah sama mat jaiz ya. Mat silah tawilah dan mat jaiz munfasil. Kemudian kita masuk ke dalam mat silah tawilah terlebih dahulu. Adapun mat silah tawilah ini secara situasi dan kondisinya mirip dengan mat silah qasiroh, sama-sama hak domir juga, tapi perbedaannya hanya mat silah tawilah adalah hak domir yang dia bertemu dengan hamzah di setelahnya. Nah, kalau misalnya ada hak domir bertemu setelahnya ada hamzah, maka cara membacanya menjadi 4 harokat. Contohnya seperti malahu akhladah, malahu akhladah, 4 harokat. Itu di bagian mat silah tawilah. Nah, contoh lain misalnya inna hadhihi ummatukum,
Hadihi ummatukum. Itu juga dibaca 4 harokat karena sama-sama mad silah tawilah tadi. Kemudian ada yang namanya mad jaiz munfasil. Tadi mad silah tawilah, sekarang mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini sama juga cara baca 4 harokat sesuai tema kita di awal tadi. Nah, adapun untuk syarat terjadinya mad jaiz ini, dia mirip dengan mad silah tawilah tadi. Persyaratannya adalah mad asli. Mad asli itu tadi ya, yang 3 huruf itu, yang di awal alif, waw sukun atau ya, yang didahului oleh harokatnya masing-masing, bertemu dengan hamzah kali ini, tapi dengan kata yang sama ya, dia berasal dari akar kata yang sama. Ini sebenarnya saya agak sulit kalau untuk suruh bagaimana membedakannya ya. Nanti kita bertemu dengan yang kondisinya mirip, cuman dengan dengan kata yang sama itu saya agak sulit. Jadi biasa saya menjelaskannya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita buka di Al-Quran yang keluaran Indonesia ya, dia untuk harokat yang panjang kan ada simbolnya tertentu ya Ustaz ya? Siap. Nah, biasanya itu kalau mad yang dibaca 4 harokat, atau yang silah tawilah, atau yang mad jaiz ini, yang sama-sama bertemu dengan hamzah, dia ada simbolnya yang seperti alis, yang seperti apa ya? Seperti gelombang. Gelombang. Ya, ada gelombang, ada kayak alis. Ya, ada gelombang, ada seperti alis ya. Kalau alis kan yang agak ditarik begini ya. Ya. Nah, kalau gelombang yang agak ngalir aja. Nah, adapun yang 4 harokat ini, itu yang bentuknya seperti gelombang tadi. Nah, untuk mad jaiz munfasil contohnya bagaimana? Ini banyak banget di Al-Quran. Contohnya seperti yang paling banyak ya mungkin kayak kata ya ayyuha ya. Qul ya ayyuha, qul ya ayyuha. Nah, itu 4 harokat. Dan ada banyak lagi ya Ustaz ya. Masya Allah. Tapi bisa juga mungkin dengan melihat model huruf hamzah itu, Ustaz. Di huruf hamzahnya. Ketika hamzahnya itu dituliskan dengan alif, menandakan pasti dia dalam kata yang berbeda. Oh ya, bisa. Bisa juga tuh. Bisa ada yang mengkaji begitu tuh. Jadi selain dengan model ya. Kalau model hamzah, model benderanya, model alis itu kan kadang setiap mushaf berbeda. Iya, benar. Ya kan? Ya. Tapi kalau hamzah otomatis. Tapi saya juga sempat mendapatkan ada kondisi mad jaiz yang dia tuh nggak ditulis dengan hamzah. Ada juga. Tapi kebanyakan. Ya. Nah, kayaknya tadi kita karena memang kalau mohon maaf kalau sahabat Mida kita belum tahu bahasa Arab, ya, itu agak susah dia membedakan gitu, ya kan? Iya. Tapi oke, itu tidak ada masalah. Gimana Ustaz? Lanjut Ustaz. Kemudian ya mungkin sekian untuk yang 2 ini tadi. Oh gitu, itu baru selesai yang kategori yang 2 harokat dan 4 harokat. Baik Ustaz, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya ya, yang kategori yang ketiga, yaitu mad yang dibaca 6 harokat. Mad yang dibaca 6 harokat ini kalau secara pembagian ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini yang saya bilang tadi agak-agak mirip, itu yang mirip dengan mad jaiz munfasil yang terakhir kita bahas tadi. Nah, kemudian ada mad lazim. Mad lazim ini terbagi menjadi 4. Ini yang makan banyak tempat tadi. Ada mad lazim mustaqol kalimi, mad lazim mustaqol harfi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, yang terakhir ada yang namanya mad farqi. Nah, kemudian kita mungkin masuk ke yang pertama saja Ustaz ya, biar membersihkan waktu. Yang pertama ada yang mad wajib mutasil. Mad wajib. Ya, mad wajib mutasil syaratnya sama dan mirip dengan yang mad jaiz munfasil tadi. Ada huruf mad asli, kemudian di depannya ada hamzah. Nah, kemudian apa sih yang membedakan mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil ini? Nah, itu tadi yang sempat saya bahas dengan Ustaz Rizky. Kita harus ada sedikit basic di bahasa Arab mungkin ya bahasanya ya. Karena yang membedakan mad munfasil sama mutasil ini, dia antara huruf mad. Kalau untuk munfasil, huruf mad dan hamzah ini 2 kata yang berbeda. Contohnya tadi saya gunakan ya ayyuha. Ya artinya wahai, ayyuha mungkin orang-orang gitu ya. Ya ayyuha, wahai orang-orang. Nah, sedangkan kalau mad mutasil, mad wajib mutasil ini antara huruf mad dan hamzahnya ini satu kata yang sama. Jadi kalau misalnya yang mad ini kita pisahkan, hamzah kita pisahkan, mereka berdua ini nggak ada artinya gitu. Tidak bermakna. Tidak bermakna. Iya. Jadi seakan-akan jangan lah ya. Contohnya misalkan apa contohnya?
Tadi saya pengen Oh, antum mau ngejokes tadi. ya, saya pengen ngejokes agak gombal-gombal gitu ya. Tapi sebenarnya udah lama kan pengen materi aja kita ya. Saya soalnya lagi concern itu. Iya, Belum kan? ketemu topiknya apa ini. Oh. Ya. Jokesnya tadi agak saya tahan saja ya. Iya, iya. Ya maaf. Contohnya? Contohnya misalnya ada kata was-samai. Kata as-sama itu kalau kita artikan dia artinya langit. Kalau bisa kita pisah as-sama dengan i ini kita pisah, nggak ada artinya jadinya kan. Nah, itu yang dimaksud dengan mat wajib mutasil tadi. Nah, adapun mat wajib ini cara membacanya tadi adalah 6 harokat. 6 harokat. Ya. Iya. Kemudian kita masuk ke dalam mat lazim. Kalau untuk mat lazim ini dia terbagi menjadi 2 atau 4 tadi ya. Saya bagi dulu menjadi 2. Ada yang namanya mustaqol, ada yang namanya mukhaffaf. Mustaqol ini kita artikan saja sebagai tasydid. Mukhaffaf ini kalau kita artikan sebagai sukun atau mati ya. Nah, kalau kalimi atau harfi itu, kalimi artinya kata, harfi itu artinya huruf. Nah, jadi mat lazim mustaqol harfi itu adalah mat yang bertemu dengan tasydid pada kata. Mat lazim mustaqol harfi itu mat bertemu dengan tasydid pada huruf. Nah, kita masuk ke yang bagian huruf dulu ya, yang harfi tadi. Ada mat lazim mustaqol harfi, mat lazim mukhaffaf harfi. Nah, kalau untuk harfi itu dia ciri khasnya hanya ada pada awal-awal surah, Ustaz. Oke. Ya, awal-awal surah. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti yang mungkin kita sempat pelajari atau mungkin belum pelajari, mungkin bisa request lagi ke Ustaz Rizky komentar. Ada yang namanya huruf-huruf muqatta'ah. Nah, betul. Huruf muqatta'ah ini seringkali kita temui di awal-awal surah. Contohnya seperti alif, lam, mim, yasin, nun, shad, dan teman-temannya. Nah, itu setiap awal-awal surah yang kita baca seperti itu, dia otomatis sudah pasti mat lazim harfi. Nah, tugas kita tinggal mengidentifikasi ini mustaqol apa mukhaffaf. Ini tasydid atau sukun tadi. Nah, termasuk yang harfi tadi. Contoh di bagian harfi, alif, lam, mim. Nah, bagaimana cara kita tahu ini mustaqol atau ini mukhaffaf? Nah, kalau di bagian mat lazim ini, dia harus kita, kalau itu jelasin, dia harus kita tuliskan mungkin ya bahasanya ya. Alif, kalau kita tuliskan bahasa Arabnya, alif, lam, fa. Nah, kita pisahkan dua alifnya ini. Nah, terus ada lam dan mim. Lam alif, mim. Terus ada mim. Mim, ya, mim, seperti ini. Nah, kata alif, lam, mim. Nah, lam, mim. Lam dan mim ini, lam itu mimnya sukun. Bertemu dengan kata mim. Nah, lam. Nah, ada mim sukun bertemu dengan mim, itu masuk di dalam hukum idgham ya, hukum gunnah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam idgham, ciri khas dari idgham itu adalah memunculkan tanda tasydid. Nah, karena ada tasydidnya di atas, maka itulah yang dimaksud mustaqol. Kemudian kalau kata mim, itu kita bisa lihat bahwa ada mim itu kita tuliskan mim, ya, mim. Nah, mim, ya, mim. Nah, kita kasih kasroh, ya-nya kita kasih sukun, mim kita sukunkan juga. Nah, jika ada ya sukun, sebelumnya kasroh, itu udah mat asli. Nah, setelah yang ya sukun ini, ada sukun lagi. Itu yang dimaksud dengan mustaqol. Nah, karena dia terletak pada awal surah, makanya dia menjadi mat lazim tadi. Mat lazim harfi maksud saya. Nah, alif, lam, mim. Bagaimana dengan yasin? Kalau kata yasin, itu iya-nya dibaca 2 harokat, itu mat asli. Kata sin, ya sukun, nun sukun, itu masuk ke dalam mat lazim mukhaffaf harfi. Kenapa mukhaffaf harfi? Karena mukhaffaf sukun, harfi pada awal surah tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang mustaqol, kalau ingin misalnya kita agak pusing dengerin tadi, kita lihat saja di Al-Quran di awal surah itu. Kalau dia ada tanda tasydidnya yang kita baca panjang, itu mustaqol. Ya. Kalau kita baca panjang, ada sukunnya, maka itu namanya
mat mukhafaf tadi. Masya Allah, hebat sekali anak muda ini Ustaz. Bagus ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Penjelasannya begitu tek 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 tek. Jadi memang kita bisa melihat mat lazim harfi itu ada di awal pembuka surat. Awal ya. pembuka surah. Huruful muqatta'ah tadi. Ya. Ya kan, saat ada yang dia tuh memang ada unsur gunnah di dalamnya, maka dia disebut mat lazim harfi musaqqal. Tapi kalau dia tidak ada unsur gunnahnya, maka dia akan menjadi mat lazim harfi mukhaffaf. Ya. Masya Allah. Ya. Lanjut, Zat. Itu yang bagian harfi tadi. Kemudian kita masuk yang bagian kalimi atau kilimi bahasanya ya, kalimi. Nah, di bagian kalimi ini dia kondisinya sama seperti yang harfi, sama-sama huruf mat yang bertemu dengan tasydid atau sukun. Perbedaannya adalah dia bukan di awal surah. Nah, contohnya bagaimana? Sering banget kita temui setiap hari. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Nah, kenapa kita lihat kalau di Al-Quran ada tanda yang panjang, yang tebal itu, yang kayak alis itu ya? Nah, alasannya itu karena dibaca 6 harokat dan itu bagian dari mat lazim. Apa mat lazim? Karena bo itu ada mat aslinya. Setelah bo ini ada lam yang bertasydid. Nah, itulah yang menjadikan mat lazim musaqqal kalimi. Kalimi itu yang musaqqalnya. Musaqqalnya. Oke. Nah, kalau untuk yang mukhafafnya itu contohnya ada ayat bunyinya al-ana. Al-ana. Nah, itu ada mat asli, kemudian bertemu dengan lam yang berharokat sukun. Nah, itu sama konsepnya dengan yang mat lazim yang harfi tadi. Perbedaannya hanya ada di posisinya saja. Kalau mereka di awal surah, maka itu bagian dari harfi. Kalau mereka di pertengahan atau di akhir surah, maka dia bagian dari kalimi. Masya Allah. Nah, jadi fokus itu cuma lihat itu aja. Secara letak posisinya di awal atau bukan. Kemudian yang membuat panjang itu apakah dia bentuknya tasydid atau sukun. Nah, itu yang mat lazim sudah mencakup keempat-empatnya. Masya Allah, baru mat lazim langsung dapat 4 poin ya, mat lazim ya. Ada mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim kalimi musaqqal ya. Dan kalau yang untuk mat lazim kalimi mukhaffaf tuh kayak contohnya gak banyak, Ustaz ya. Gak banyak, Ustaz. Cuman satu model doang tuh, cuma dia terletak di beberapa surat. Bener. Tapi kalau yang musaqqal, itu banyak tuh. Banyak, Bang. Bolin, soho, haqo, atau haju bisa. Haju, yuwaddu, ya banyak ya. Masya Allah. Ya, lanjut, Zat. Kemudian yang terakhir di bagian bab yang ini, pembagian ini ada yang namanya mat farqi tadi. Nah, ini kalau secara penulisan dia sama dengan mat mustaqqal kalimi ya. Nah, bedanya adalah dia yang menekankannya itu adalah kalau mat mustaqqal itu tolak ukurnya dia ada di mat asli, yang 3 huruf tadi, yang waw, ya, nun, waw, ya, dan alif. Kalau yang mat farqi ini tolak ukurnya dia ada pada mat badal. Oke. Ya, jadi kalau misalnya mat badal yang semua hamzah yang dibaca 2 harokat tadi bertemu dengan tanda tasydid, maka dibaca 6 harokat. Ini yang dimaksud dengan mat farqi. Contohnya bagaimana? Contohnya qul Allahu. Itu ada kata mat badal a, kemudian setelahnya ada tasydid. Ya. Itu untuk penjelasan bagian mat farqi. Berarti ketika dia di awalnya itu panjangnya adalah panjang bukan karena mat asli tapi karena mat badal. Ya. Gitu, Ustaz ya. Ya. Mungkin juga ditambah dengan kondisi tasdidnya itu bukan tasdid asli, Ustaz. Bisa juga, Ustaz. Tasdidnya tasdid KW. Tasdidnya adalah tasdid yang hadir dari alif lam syamsiyah. Hasil yang muncul kan hukum bacaan juga. Karena alif lam syamsiyah, karena kan Allah itu kan ditambahkan alif lam syamsiyah itu. Ya kan, alif lam. Asal katanya apa tuh, Ustaz? Apa ya, Ustaz? Allah kalau kita pahami dia ditambahi alif lam, kalau nggak pakai alif lam, kalimat Allah itu aslinya apa? Lillah. Hah? Lillah. Hah?
Ilah. Ilah ya. Ilah. Ilah. Oh, benar ya. Ilahun. Ilahun. Cuman karena ada gabungan tafkhim sama ada gabungan alif lam Alif lam syamsiah, tadi. jadinya dia Jadi mufahom, jadi bacanya Allah gitu ya. Karena tadi Jadi ajar kajian juga bahwasanya ya salah satu pembeda di mat farqi selain memang dia diawali mat badal, di tasdidnya pun bukan tasdid asli tapi karena tasdid hukum tajwid tadi hukum yang muncul alif lam syamsiah tadi. Insya Allah. Saya juga ingat juga contoh lain tadi ada qul az-zakaroin. Iya. Ya. Dua itu doang contohnya. Itu aja. Qul Allahu adzina lakum atau qul az-zakaroin. Masya Allah. Dua-duanya juga karena alif lam syamsiah ya. Hebat banget antum ini Ustaz, Masya Allah. Si muda tapi Insya Allah. Ya, ini saya Hah? saya menyesuaikan kemampuan beliau ya. Terakhir ini ya, udah berapa menit kita di sini ya. Baik. Ya. Adapun yang keempat atau yang terakhir ini itu dia kategorinya kalau tadi ada 2 harokat, ada 4 harokat, ada 6 harokat. Kalau yang ini kategorinya dia bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Jadi kita disuruh milih ya antara 2 atau 4 atau 6. Okay. Tapi sebelum memilih kita harus bahasanya menegaskan ke diri kita. Kalau kita milihnya 4, maka sampai akhir 4 gitu. Konsisten Ya benar. Okay. Kalau dari awal 2 sampai akhir 2. Jangan di awal kita ngambilnya 4, di akhir kita ngambilnya 2, nanti diubah lagi ke 6 gitu, jangan. Okay. Jadi dari mana yang kita pilih sampai akhir itulah yang akan kita bersamai. Oke, harus konsisten, dijaga ya. Kalau 2 terus, ya, 4 terus gitu ya. Yang berubah-ubah. Siap. Baik. Kemudian yang pertama ada yang namanya mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Nah, untuk mad arid lisukun ini dia tolak ukurnya mirip-mirip juga dengan mat-mat yang sebelumnya kita baca panjang itu. Pertama dia diawali dengan mat asli. Nah, tapi setelahnya itu ada 1 huruf yang dia berharokat hidup bahasanya ya. Nah, tapi berubah menjadi sukun karena kita wakafkan bacaan kita di situ. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita lihat di ayat Al-Quran yang paling sering banget kita temui pastinya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kata nunnya kan hidup nih. Karena kita mewakafkan bacaan menjadi sukun, maka itu menjadi mad arid disukun tadi. Nah, kalau kita mensukunkan, kalau kita mewakafkan bacaan di situ, kita disuruh milih mau 2, mau 4, mau 6. Kalau 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau 4, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau 6, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang penting tadi kita kalau udah milih 2 atau 4 atau 6 sampai akhirnya usahakan tetap sama. Jangan di awal panjang, di tengah-tengah pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan gak enak gitu dengerin juga ya. Iya. Jadi jangan sampai ada perbedaan di situnya. Siap. Mat alif sukun yang tadi. Wah, itu bagus banget Set ya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah nih, memang beliau nih imam-imam suara-suara imam. Waduh, itu rekaman di belakang Ustaz sebenarnya. Masya Allah. Boleh lah. Yang kedua atau yang terakhir ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Yang terakhir ada yang namanya matlin. Nah, matlin ini kalau secara kondisinya dia mirip-mirip dengan mat arid disukun. Cuman yang membedakan adalah dia dalam status dalam kondisi lin. Kondisi lin itu bagaimana sih? Lin itu kalau secara huruf dia mirip dengan mat. Kalau mat itu hurufnya 3, alif, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif yang didahului fathah tadi ya. Kalau lin dia hurufnya 2, waw sukun didahului fathah, ya sukun didahului oleh fathah juga sama. Nah, ini untuk lin. Contohnya bagaimana? Contohnya di surah yang sering juga kita dengarkan, surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Kuhroi. Nah, itu namanya lin. Nah, disebut mat lin yang panjang itu adalah ketika dia sama-sama kita wakafkan dengan huruf yang terakhirnya tadi. Quraisy. Nah, di situ kita punya pilihan sama seperti yang di atas. Yang sebelumnya tadi bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Dengan catatan kita pilih yang mana yang penyaman dan seterusnya. Kalau dibaca 2 harokat, Quraisy. Baca 4,
Quraisy, dibaca 6 Quraisy. Ya, kurang lebih sama ya seperti itu. Masya Allah. Nah, mungkin sekian Ustaz pembahasan al-mudud atau mat kita hari ini. Karena temanya mudud, panjang, bahasannya juga panjang. Panjang, Ustaz, benar sekali. Ustaz, ya. Tapi insya Allah ini jadi amal jariah betul. Amin, Ustaz. Ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang merasa kurang jelas nih, kurang dalam materinya, mungkin boleh komentar ke Ustaz Rizky. Mungkin beliau nanti yang menjelaskan ya. Jazakallah khairan Ustaz Bagus Rahmada atas penjelasannya, Masya Allah, satu persatu. Waduh. Beliau perjelaskan dan contohkan gitu ya, secara detail dan gamblang untuk sahabat Mida pada kesempatan kali ini. Jadi pada prinsipnya memang baca Quran itu ada aturannya Ustaz ya. Ada aturannya Ustaz ya. Jadi sehingga apa namanya, ketukannya, panjangnya atau tekanan-tekanannya, nah, itu perlu jadi perhatian. Dan tadi salah satu bahasa kita hari ini adalah panjang pendeknya. Ya, itu Ustaz ya. Baik, berarti secara umum ya Masya Allah bahasan mat tadi sangat penting untuk kita bisa ketahui Ustaz ya. Agar kita bisa membaca dan juga mengondisikan kondisi bacaan kita tuh sesuai dengan kaidah. Tidak versi masing-masing. Ya, benar. Nah, itu yang bahaya tuh. Kalau versi masing-masing nanti tidak ada keseragaman. Bahkan kalau dalam belajar Al-Quran pun kita didorong kalau bisa ya baca semirip Rasulullah mungkin. Ya, benar. Itu kan motivasi qiraah hafaz, motivasi pengambilan sanad, ya. Nah itu kan agar cara bacanya itu Masya Allah ya. Ya, serupa dengan bagaimana pertama diturunkan. Seperti itu. Jadi ya terima kasih banyak Ustaz Bagus. Sudah menjelaskan dengan sabar sahabat Mida dan buat saya juga ini. Masya Allah. Walaupun tadi ada sedikit yang agak kurang bisa dipahami. Waduh. Tapi bisa kembali memahamkan saya gitu ya. Insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Saya yakin ini jadi materi yang daging semua nih buat sahabat Mida. Amin. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa sahabat Mida, manfaat ini jangan dirasa sendiri. Tapi di-share seluas-luasnya agar tidak terhenti hanya di sahabat Mida. Terakhir Ustaz, dari bahasan kita hari ini di mudud dan hal-hal yang berkaitan dengan tematik ilmu tahsin dan perbaikan bacaan Quran, mungkin closing statement buat sahabat Mida. Closing statement ya, mungkin saya karena topik kita tentang dengan mudud tadi ya, al-mudud tadi, mungkin saya tetap stay di topik ini mungkin bahasanya ya. Ya, sebagaimana kita mempelajari ilmu Al-Quran, tujuan paling utama dari kita mempelajari ilmu ini kan tentunya agar kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran tadi ya. Seperti yang disampaikan Ustaz Rizky yang bagian sanad tadi. Oleh karena itu, mat ini termasuk dalam topik pembahasan yang benar-benar penting ya bahasanya. Karena kalau mungkin ada topik-topik di Mida sebelumnya yang bahas tentang lahan ya, lahan jali, lahan kofi. Mat ini termasuk dalam yang jali, terutama di bagian satu harokat dan dua harokatnya. Karena perbedaan panjang pendek tadi bisa benar-benar merubah makna. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin kita bisa perdalam ilmu mat ini benar-benar. Kalau memang ada yang kurang, ada yang pengen diperjelas lagi, bisa kolom komentar di bawah. Masya Allah, nanti Ustaz Bagus ikut ramaikan ya. Jangan lupa followersnya, fans-fansnya di share juga Ustaz video ini Ustaz. Nah, biar makin rame nih syiar dakwah kita melalui dunia digital ini. Jazakallah khairan. Sekali lagi Ustaz Bagus Rahmada atas kesempatan waktunya. Sekali lagi semoga ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jika nanti kita sudah dewasa, kita melihat video ini, aduh, Masya Allah, buat jadi kenang-kenangan dulu Abi. Aduh, ya, masih jauh ya. Tapi para kuliah sekali lagi terima kasih Ustaz Bagus dan seluruh sahabat Mida yang masih menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan atas segala support dan dukungannya sehingga kami bisa terus eksis sampai ke episode 70-an ini Ustaz. Doakan semoga kita bisa sampai ratusan, peribuan. Amin. Ya, agar manfaat ini, syiar dakwah ini ya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ikut berjuang di jalan dakwah melalui dunia digital ini, edukasi digital ini. Dan sekali lagi saya Rizky Haitul Haq, ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, mengucapkan baik terima kasih kepada sahabat Mida dan jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share seluas-luasnya agar manfaat ini bisa dirasakan oleh halayak luas.
tidak hanya oleh sahabat Mida. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi jazakumullah khairan atas kehadirannya sudah bagus, dan sahabat Mida, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.